Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari FRI 110 akan mempresentasikan final report praktikum APSI yang beranggotakan Muhammad Nabil Rumi dengan NIM 1201170 246 dan Yuda Permana 1201184 dan Mita Aswari dengan NIM 1201180 219. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Studi kasus pada perusahaan kami, yaitu perusahaan Nayumi dalam pembuatan sistem perancangan perusahaan. Perusahaan Nayumi ini memproduksi penggaruk tanah portable yang bergerak di bidang manufaktur, yang di mana produk ini perusahaan Nayumi akan membuat situs web untuk memudahkan penjualan pada produk penggaruk tanah portable ini dan mengatur transaksi yang dilakukan. Tujuan dari perancangan sistem yang pertama, untuk mengatur transaksi yang dilakukan menjadi lebih efektif dan praktis. Yang terisasi pada perusahaan Nayumi. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih mudah dalam perhitungan gaji. Yang kedua, mengetahui pasar mana yang sering melihat produk kami dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, sistem penjualan dan pembelian akan cepat terdeteksi. Yang keempat, mengetahui material dan produk apa saja yang tersedia. Yang kelima, dapat menghasilkan sistem informasi penjualan untuk menunjang pengambilan keputusan. Proses bisnis. Yang pertama, proses pelacakan untuk mengetahui dan menganalisa semua kebutuhan. Yang kedua, menggunakan XMPP dan Visual Studio Code dan melakukan codingan untuk mengolah data. Yang ketiga, pembuatan sistem menggunakan pemodelan sistem yang berorientasi pada objek melalui diagram use case, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Basis data, kami menggunakan MySQL dan XMPP. Di dalam bisnis data, untuk bisnis di mana terdapat bisnis data, pengguna dapat untuk mengakses data. Admin dapat melakukan seluruh tipe pekerjaan yang diperlukan, seperti menggali data, data mining, memodifikasi. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram sendiri adalah suatu urutan interaksi yang berkaitan antara Use case diagram sendiri adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case diagram biasanya dipakai untuk membentuk perilaku sistem yang akan dibuat. Nah, tujuan dari use case diagram sendiri antara lain memetakan kebutuhan sistem, mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem, dan untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Berikut merupakan use case diagram dari kelompok FRI 110. Next. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram sendiri adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Berikut merupakan contoh dari activity diagram FRI 110. Next. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram sendiri adalah jenis diagram
yang memiliki struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Berikut merupakan contoh dari kelas diagram dari FRI 110. Bisa di next. Selanjutnya ada squash diagram. Squash diagram sendiri merupakan suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Tujuan dari squash diagram sendiri yang pertama menghubungkan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang kedua merupakan diagram yang paling relevan untuk mengurangi model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Yang ketiga ada analisa dan desain, memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Yang keempat ada menganalisa, mendesain dan memfokuskan pada identifikasi sebuah sistem yang digunakan pada sistem aplikasi. Yang kelima ada squash diagram ini dipakai untuk menjelaskan dan memodelkan use case. Yang keenam untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, atau prosedur. Dan yang terakhir untuk memodelkan logika dari service. Berikut merupakan contoh dari squash diagram produk FRI 110. Next. Selanjutnya ada prototipe aplikasi dari yang telah dibuat. Bisa dilihat pada gambar berikut prototipe yang telah dibuat. Selanjutnya ada hasil source code content.php dan login.php. Bisa dilihat yang telah dibuat. Selanjutnya ada hasil source code dari yang telah dibuat. Berikut hasil source code. Selanjutnya ada tampilan website dari hasil source code yang telah dibuat di Visual Studio Code. Hasilnya seperti di bawah ini. Ini login dengan akun admin untuk membuat list employee-nya. Selanjutnya ada tampilan website production-nya dari employee production-nya. Selanjutnya ada dari employee procurement-nya, material list dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tampilan website finance-nya dari employee finance-nya. Berikut hasil print jurnal Naomi transaction-nya dari jurnal yang telah dibuat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.